Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, semoga sehat selalu menyertai kita hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya kebersamaan, lebih-lebih di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Kita berharap semoga Ramadan yang sudah kita lewati, yang sudah kita jalani, dan yang tersisa beberapa hari ke depan senantiasa memberikan keberkahan kepada kehidupan kita, kepada rumah tangga kita, juga untuk anak cucu kita. Dan yang paling penting adalah berkah Ramadan untuk seluruh umat manusia di seluruh muka bumi ini. Karena kebaikan Ramadan bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman, tetapi juga keberkahan Ramadan dirasakan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Kalau orang-orang yang beriman mendapatkan keberkahan Ramadan, karena memang itu merupakan sepantasnya sesuatu yang harus diraih oleh orang-orang yang beriman. Lebih-lebih ibadah Ramadan, terutama puasa, hanya diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman, mereka tidak wajib berpuasa. Karena kalaupun mereka berpuasa, maka nilai pahala kebaikannya itu tidak ada. Mungkin dia dapat keuntungan duniawinya seperti kesehatan. Karena salah satu berkah ibadah puasa itu adalah menambah sehat. Sumu tasihu, berpuasalah maka kau akan sehat. Orang-orang yang di luar Islam, mereka yang meyakini agama mereka, tetap ada juga ritual puasa. Ada, ya. Bahkan puasa bukan hanya dilakukan oleh manusia untuk menyehatkan badannya, tetapi puasa juga dilakukan oleh semua makhluk, termasuk binatang. Ibu itu puasa. Ular itu kalau mau mengganti kulit, ya dia harus berpuasa. Kenapa? Karena kalau dia terus makan, maka kulitnya itu tidak akan pernah bisa lembut. Jadi kalau ibu nanti satu saat di luar Ramadan ingin ganti kulit, ya, maka pasti dianjurkan puasa dulu oleh dokter, ya. Ada yang mau ganti kulit? Sebab kulit yang sekarang kayaknya udah agak sedikit keriput, ya. Mau diganti lagi dengan yang agak kencang, ya, sehingga nanti tubuhnya sedikit dilobangi, dimasukin semen supaya kekar kelihatannya. Ya, itu pasti mustahil dilakukan. Bunda yang saya hormati, pada kesempatan kajian pagi ini kita akan mengambil tema Ramadan sebagai Syahrul Quran. Apa? Ramadan sebagai Syahrul Quran. Ya. Banyak sekali penyempatan
yang diungkapkan, yang diletakkan oleh para ulama tentang kemuliaan Ramadan ini. Dan kita sudah banyak membahas itu ya. Ada yang menyebutnya Ramadan sebagai Syahrul Mubarak. Apa itu? Ramadan sebagai bulan yang di dalamnya banyak keberkahan. Dan itu disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ketika hendak menuju Ramadan, Rasulullah menyampaikan kegembiraan ini kepada para sahabat dengan mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak." Ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian juga Rasulullah pernah menyinggung bahwa Ramadan itu adalah syahrul sabr, bulan kesabaran. Kenapa disebut bulan kesabaran? Karena Ramadan dengan ibadah yang di dalamnya itu betul-betul membutuhkan kesabaran yang prima bagi kita untuk melaksanakannya. Terutama ibadah puasa. Puasa ini betul-betul mengajarkan kedisiplinan, mengajarkan kesabaran, mengajarkan keistiqomahan, mengajarkan kejujuran. Ya, jadi banyak nilai yang kita ambil dari puasa itu. Dari pagi setelah sahur sampai maghrib menjelang berbuka, bukankah kita menahan, tidak makan, tidak minum, menahan mata, tidak melihat yang haram, menahan mulut, tidak berkata yang dusta, menahan telinga, tidak mendengar ya, tidak baik, menahan hati sehingga hati kita tetap memiliki kelembutan, hati kita tetap memiliki kasih sayang, hati kita dipenuhi dengan rasa maaf, hati kita cenderung selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan hati kita terdorong untuk selalu kita bersihkan. Satu bulan hati kita bersih, mulut enggak ngomongin orang, mata enggak jelalatan, telinga enggak dengerin musik-musik yang haram, hati memaafkan kesalahan. Masya Allah, akhirnya kita jadi bersih. Bersih hati, bersih di diri. Kalau udah bersih, tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak kita mendapatkan keriduan dari Allah. Kenapa? Hati kita udah bersih. Ya Bu, makanya setelah Ramadan kata Nabi, seorang yang ketika selesai melaksanakan ibadah Ramadan karena iman dan ihtisaban, mengharapkan ganjaran kebaikan dari Allah, dorongannya adalah iman, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan terhapusnya kesalahan itulah yang dimaksud dengan bersihnya hati kita dari segala noda, dari segala dosa, dari segala perilaku syirik dan lain sebagainya. Maka orang yang selesai Ramadan itu diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Itu ibarat ya, tapi tetap wajahnya mah nenek-nenek. Halo? Jangan protes nanti Ustaz, setelah Ramadan kayaknya katanya orang kembali menjadi bayi. Ya, ini hanya perumpamaan. Kenapa seseorang itu setelah Ramadan seperti bayi yang baru lahir? Maksudnya bukan fisiknya, tetapi bayi yang baru lahir itu adalah orang yang bersih, tanpa dosa, tanpa noda, tanpa celah, tanpa maksiat. Bersih bayi itu. Bayi baru lahir nggak punya dosa, nggak bisa ngomongin orang karena belum bisa ngomong, ya. Makanya seorang bayi ketika dia belum balik dipanggil oleh Allah, maka dia dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia masih bersih. Kalau sudah akil balik ke atas, udah punya beban, udah diwajibkan ibadah, tapi dia enggak ibadah, diwajibkan puasa, dia enggak puasa, diwajibkan sholat, dia enggak sholat, maka sudah terkena hukum. Ya, jadi bayi sampai akhir balik itu belum mendapatkan perintah yang khusus.
Makanya bayi itu kalau dia berbuat salah, dia berbuat keliru, itu orang tuanya tidak marah, malah senang kalau dia jatuhin taplak meja, ya kan? Kita bilang lucu, betul. Coba bapak ibu melempar piring di rumah, terus ibu bilang bapak lucu, kan nggak mungkin ya, ya. Nah, apa itu akil, apa itu balik? Akil itu adalah ketika seorang bayi sudah sampai pada tahap berakal. Balik itu adalah masa di mana seseorang sedang mulai merambah menjadi seorang anak, ya. Jadi balik itu kalau wanita ditentukan masa baliknya dengan menstruasi. Kalau laki-laki ditentukan masa baliknya ketika dia sudah mimpi basah. Makanya kalau ibu sekarang ini masih belum menstruasi, maka belum balik. Ya. Ada itu belum menstruasi. Berarti belum diwajibkan puasa. Boleh buka. Ya. Kalau ada bapak-bapak hari ini seperti yang di depan saya ini misalnya, hari ini belum mimpi basah, berarti beliau belum. Waduh apa deh. Ini supaya ngilangin aus aja sebetulnya. Ya biasanya di luar Ramadan Pak di sini ada air, di sini ada susu, terus ada bungkusan Pak. Ya, alhamdulillah hari ini kayaknya saya juga nggak nafsu sama makan. Ya, baik kita kembali kepada Ramadan sebagai syahrul Quran. Bunda, kita sudah baca Quran pasti. Sebagian kita juga sudah menghafal Quran, insya Allah. Bahkan di Ramadan tahun ini ada yang sudah beberapa kali khatam. Alhamdulillah. Ya. Kenapa kita harus belajar Quran? Kenapa kita harus paham Quran? Karena Quran itu adalah petunjuk. Yang namanya petunjuk itu kan sesuatu yang menjadi arah kita, yang menjadi cahaya sehingga kita tidak tersesat jalan. Kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara yang jika engkau amalkan, jika engkau baca, jika engkau tadabburi, jika engkau renungkan, maka engkau tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Jadi Quran dan Sunnah itu merupakan sumber hukum Islam. Dia merupakan rujukan kepribadian Muslim. Dia merupakan panduan bagi kehidupan orang beriman. Maka ketika Al-Quran tidak dijadikan panduan, Quran tidak dijadikan rujukan, Quran tidak dijadikan konsep kehidupan, maka kebanyakan manusia tersesat jalan. Betul? Halo? Alhamdulillah jamaah Baitus Salam, ibu-ibu, ya informasinya sudah hafal Quran di luar kepala. Di luar kepala Pak De, hebat dah. Jadi kalau dicek di dalam kepalanya, enggak, ini humor aja ya. Maksudnya di luar kepala itu hafal. Baik. Ayat yang mengindikasikan, yang menetapkan bahwa Ramadan sebagai syahrul Quran itu adalah ayat yang tetap berhubungan dengan ibadah puasa. Surah Al-Baqarah ayat 155. Kalau ayat tentang puasa, Al-Baqarah 183, maaf ya. 183 ya? 183, 184, 185, 186, itu dibaca. Itu rangkaian ibadah puasa. Termasuk juga ayat yang berhubungan dengan turunnya Al-Quran. Tapi karena ayat tentang puasa sudah hafal semua, ibadah puasa sudah ngerti semua, ya, insya, maka yang kita kaji adalah ayat tentang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas
wa bayyinati minal huda wal furqan. Sudah ketemu? Ya. Surah Al-Baqarah ayat berapa? 18. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan permulaan Al-Quran. Kenapa disebut permulaan Al-Quran? Karena memang bulan Ramadan persisnya pada tahun 610 Hijriah, tanggalnya 17 Ramadan, pada saat Nabi sedang berada di Gua Hira, malaikat Jibril datang menyampaikan pesan Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Surat yang pertama kali turun itu adalah penggalan pertama surah Al-Alaq. Surah apa? 1 sampai ayat 5. Bunda, ketika Rasulullah sedang menyendiri, dia berzikir, dia beristighfar, dia merindukan sebuah kekuatan. Karena dia datang ke Gua Hira itu sebetulnya ekspresi dari keresahan jiwanya. Jadi Rasulullah resah, Rasulullah gundah melihat realitas masyarakat Mekah yang semakin hari semakin rusak, kejahiliahan semakin dahsyat, ya, tingkat kejahilan manusia semakin meningkat, yang kaya menekan yang miskin, yang kuat menekan yang lemah, dan itu terjadi hampir di seluruh aktivitas kehidupan. Rasulullah hatinya bertanya-tanya, apakah ada kekuatan yang bisa merubah keadaan ini? Secara naluri dia meyakini pasti ada. Sebab secara insting kemanusiaan, siapapun kita, ketika kita berpikir tentang dunia ini, kita akan berpikir nggak mungkin dunia ini ada tanpa ada yang mengadakannya. Betul? Nggak mungkin kita ini hadir tanpa ada yang menciptakannya. Seperti kita tidak mungkin terlahir tanpa ada yang melahirkannya. Maka ketika hati kita bersih, kita akan mengakui bahwa semua yang ada di dunia ini, termasuk manusia, pasti ada yang menciptakannya. Dan Rasulullah kemudian hatinya bertanya, pasti ada yang menciptakannya. Tapi pada saat itu Rasulullah belum mengetahui siapa sesungguhnya yang menciptakan alam semesta ini. Siapakah sesungguhnya yang memberikan kehidupan manusia? Siapakah sesungguhnya yang mendatangkan kebaikan, rezeki? Bertanya dalam hati. Maka kemudian ketika dia sedang berada di Gua Hira, posisi Gua Hira dari rumah Nabi itu adalah rumah yang dekat dengan posisi Masjidil Haram. Kalau kita keluar melaksanakan tawaf atau sa'i, di situ ada yang disebut dengan sa'i, keluarnya di mana? Di Bukit Marwah. Karena ada Sofa dan Marwah. Ada yang namanya Sofa? Ada? Marwah ada? Ya. Ketika Ibunda Hajar mendapatkan ujian, dia membawa anaknya Ismail, suaminya Ibrahim kembali lagi ke asalnya, dia berdua. Ismail kecil menangis, perbekalannya sudah mulai habis. Maka Ibunda Hajar dengan tekad yang kuat berikhtiar untuk mencari pertolongan, dia naik ke Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa dia melihat adakah orang yang di sekitarnya membantu dia. Enggak ada orang, dia turun sambil berlari-lari kecil karena itu lembah. Naik kemudian ke Bukit Marwah. Dia lihat di atas enggak ada orang juga, dia balik lagi. Dia ikhtiar terus. Jadi sa'i itu sa'yul ikhtiar, usaha untuk mendapatkan pertolongan. Ya, jangan pernah putus asa terhadap kehidupan. Andaikan Ibunda Hajar hanya mengulang dari Sofa ke Marwah 2 kali,
mungkin tidak akan pernah datang pertolongan. Tapi Allah menguji kita, jangan pernah putus asa, terus berikhtiar menjalani hidup sampai takdir berkehendak akan datangnya kebaikan. Maka setelah 7 putaran, Ibunda Hajar sudah mulai lelah, dia berjalan, sudah bertawakal kepada Allah. Dia datang kepada Ismail kecil. Dia tidak berputus asa, masih tetap punya harapan. Jadi ibu, yang membuat kita ini masih bertahan hidup itu karena kita punya harapan. Betul? Ya, kalau kita nggak punya harapan, nggak bakalan kita bisa bertahan hidup. Jadi tetap harapan itu harus kita punya. Walaupun merasa seakan-akan tidak lagi kita bisa memiliki sesuatu yang kita harapkan. Dan kalau kita mengharap sesuatu, harapan itu harus sesuai dengan kadar kemampuan kita berharap. Jangan ibu berharapnya terlalu berlebihan, tapi tidak sesuai dengan kemampuan dan keadaan. Betul? Misalnya terlalu tinggi berharap, terlalu muluk, itu namanya angan-angan. Ya kan? Mudah-mudahan setelah lebaran ini saya punya pesawat. Itu namanya angan-angan. Mungkin enggak? Sebetulnya bisa saja mungkin, tapi lihat kemampuan, lihat keadaan, rasanya jauh dari kenyataan. Ya, maka apa yang terjadi? Allah kemudian mendatangkan pertolongannya dari sela-sela kaki Nabi Ismail kecil. Kemudian keluar air. Pada saat keluar air, Ibunda Hajar kaget, bersyukur kepada Allah. Dia teriak, Zam-Zam, Zam-Zam. Zam-Zam itu air yang berkumpul. Mulai dari situlah keberkahan bermekah bermula. Ya, airnya tidak berhenti mengalir. Dia buat kolam kecil di situ, penuh airnya. Tiap hari dia menikmati air Zam-Zam itu. Ada orang yang lewat berhenti minta air, dikasih sama Ibunda Hajar, diganti sama makanan. Ada yang lewat lagi berhenti, akhirnya Ibunda Hajar jadi juragan Zam-Zam. Ya. Terus 1, 2, 3 orang yang datang buat tenda, yang datang istirahat buat rumah kecil. Akhirnya lama-lama jadi ramai itu Mekah. Dan itu adalah diterimanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kota Mekah menjadi berkah. Nah, ketika selesai sa'i, kita posisi berada di mana? Di Bukit Marwah. Kemudian keluar ke kanan, itu ada WC umum, toilet. Yang pernah umrah pasti pernah lihat, karena pasti dilewati. Yang belum pernah minyak susah ngebayanginnya. Ya kan? Ibu, tahukah ibu, di toilet itu, tempat di mana toilet itu berdiri, rumah siapa? Itu rumah Abu Jahal. Agak atas sedikit, itu di ujung toilet itu, ya, itu rumahnya Ibunda Khadijah. Agak sedikit dekat bukit ada rumah coklat yang dikenal dengan Baitur Rasul, tempat di mana Rasulullah lahir di situ. Ya, jadi sebetulnya antara Nabi dengan sahabat, juga dengan beberapa musuh-musuh Islam, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan, itu berada dalam lingkaran persis dekat dengan Masjidil Haram yang sekarang. Masya Allah, Bunda. Nabi dari rumahnya jalan kaki, kadang-kadang naik unta menuju Gua Hiro yang jaraknya cukup jauh. Dan yang menarik Gua Hiro itu, ya saya pernah mendaki Gua Hiro itu dari jam 4:30 sampai sana Isya. Sampai sana Isya. Sebetulnya kalau nggak istirahat cepat, tapi karena pendakiannya cukup curam, bahkan di pertengahan jalan menuju Gua Hiro itu saya sampai putus asa. Wah, kayaknya nggak mungkin ini. Udah malam gelap, lelahnya luar biasa. Setelah saya mau turun, nggak jadi. Tiba-tiba ada ibu-ibu udah tua pakai tongkat, naik ibu. Saya liatin aja. Saya bilang dalam hati nih, masa gua kalah sama nenek? Subhanallah. Akhirnya nenek-nenek itu yang mandu saya.
sampailah saya posisi azan berkumandang dari Masjidil Haram. Di atas puncak Gua Hira itu memang terlihat seluruh kota Mekah itu. Masya Allah, indahnya luar biasa. Ternyata sampai di sana sudah banyak orang. Dan menariknya memang posisi pintu gua itu, ya, setelah kita naik ke atas bukitnya, itu agak sedikit putar turun lagi ke bawah. Jadi agak sulit. Dan itu memang tempat persembunyian yang luar biasa. Di situ Al-Quran turun, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dalam beberapa riwayat yang disampaikan oleh para ahli Al-Quran. Ya, termasuk kalau ibu baca tentang ilmu ulumul Quran, silakan ibu buka di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Ya, kemudian ada Mabahis fi Ulumil Quran, itu buku-buku kitab tentang Al-Quran. Diceritakan di situ, ketika Rasulullah menyendiri, datang malaikat Jibril menyampaikan pesan, Nabi disuruh membaca, dan Jibril mendekap Rasulullah sampai 3 kali, mendekap Rasulullah. Nah, kita mengartikan kalau dekapan berarti dia menjadi manusia. Sebab kalau dia sebagai malaikat tidak mungkin mampu mendekap, betul? Ya, Nabi tidak mengetahui apakah itu, siapakah itu. Dia bergetar, dia berkeringat. Lantas malaikat menyampaikan, mengatakan, "Iqra." Nabi diam. Terus dia berkata, "Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca." Malaikat mendekap lagi menyampaikan, "Iqra." "Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca." Sampai 3 kali. Maka Jibril melanjutkan kalimatnya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." 5 penggalan surah Al-Alaq yang pertama itulah turun kepada Nabi. Kemudian beliau pulang, ya, ke rumah ibunda Khadijah. Gemetar hati Rasulullah, diselimuti dia. Ya, ibunda Khadijah bertanya, "Ada apa? Ada sesuatu yang mendatangiku." Maka besoknya Khadijah membawa Rasulullah ke rumah saudaranya, ya, Waraqah bin Naufal. Dia memang bukan orang Islam, karena memang pada saat itu Nabi baru diutus oleh Allah. Jadi datangnya surah Al-Alaq itu menandakan kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Datang ke rumah saudaranya ibunda Khadijah, namanya Waraqah bin Naufal. Orang ini cerdas, dia ahli kitab, dia paham tentang apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Apa kata Waraqah bin Naufal? "Sesungguhnya suamimu Muhammad, ya, apa yang dilakukannya, apa yang terjadi pada dirinya pernah juga terjadi pada utusan-utusan Allah sebelumnya. Yang datang kepada Rasulullah, yang datang kepada Muhammad adalah namus." Jadi Waraqah bin Naufal menyebut malaikat Jibril adalah namus. Ya, kemudian nanti, ya, ketika Muhammad diutus oleh Tuhannya menjadi Rasul, menjadi Nabi, kalau aku nanti masih ada, maka aku akan menjadi orang yang mengikutinya. Tapi Waraqah bin Naufal ketika Rasulullah berdakwah, beliau sudah meninggal sebelum dia mengikuti Rasulullah SAW. Itulah yang pertama kali bagaimana Quran turun pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, dan setelah itu Quran turun berangsur-angsur sampai 23 tahun. Jadi periodisasi turunnya Al-Quran di beberapa buku sejarah Al-Quran dikatakan periodisasinya ada yang bilang, ya, seperti Imam As-Sabuni di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran mengatakan Quran turun itu selama 22 tahun 2 bulan, ya, 22 hari. Tapi ada yang mengatakan bahwa Quran turun itu 23 tahun. Jadi dilempengin. Ya, kita tidak ingin ada perdebatan antara kapan turunnya Al-Quran yang terakhir dan kapan turunnya Quran sampai seberapa. Yang penting Quran turun intinya.
perdebatan antara ulama terkait dengan waktu turunnya Al-Quran itu karena melihat adanya kondisi pernyataan-pernyataan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, dan itu tidak menjadi masalah. Seperti Quran itu Ibu, ketika kita melihat Quran dalam catatan yang diungkapkan oleh banyak mufassir, ada yang mengatakan kalau untuk surahnya tidak ada perbedaan pendapat. Quran itu ada 114 surah, betulnya terdapat 30 juz. Jumlah ayatnya ya ada 6.666 ayat. Ada yang mengatakan berbeda jumlah itu karena ada yang meletakkan kalimat basmalah dihitung, ya. Padahal kalimat basmalah itu bukan seluruhnya adalah ayat Al-Quran ketika dia berada di posisi antara ayat surah yang satu dengan surah yang lain. Kecuali kalimat basmalah itu ketika diletakkan di dalam surah Al-Fatihah, maka sepakat para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat bersama dengan kalimat basmalah.